Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Minggu Palma. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Palma. Minggu ini dinamakan Minggu Palma karena di dalam perayaan ini kita menggunakan daun-daun palma yang merupakan kekhasan dari hari Minggu ini. Tetapi dari keempat Injil, hanya Injil Yohanes yang menyebut bahwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus disambut dengan daun-daun palma. Ketiga Injil yang lain atau Injil sinoptik tidak menyebut daun palma secara eksplisit. Mereka hanya menggambarkan bahwa Yesus disambut dengan ranting-ranting daun. Karena itu, di dalam gereja Katolik, penggunaan daun palma tidak diwajibkan karena mungkin beberapa daerah tidak memiliki daun palma. Lantas pertanyaannya, mengapa palma? Daun palma sendiri memiliki simbol yaitu kehidupan, pengharapan, dan berkat. Dalam arti tertentu, ketika kita menyambut Yesus dengan daun palma, maka kita sedang mengharapkan kehidupan baru, pengharapan, dan berkat dari Tuhan sendiri dalam menyongsong Hari Raya Paskah. Di dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan mada hamba Yahweh. Di dalam mada itu, meskipun hamba Yahweh banyak mengalami penderitaan, tetapi hamba Yahweh tetap taat, berpasrah, dan tetap berpegang teguh pada Allah. Ia mengatakan, "Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu." Di dalam bacaan yang kedua, ketika Santo Paulus berbicara tentang Yesus, Santo Paulus juga menegaskan apa yang kurang lebih sama dengan mada hamba Yahweh. Santo Paulus mengatakan, dalam hal ini Yesus telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sedangkan di dalam bacaan Injil kita menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan Yesus yang sangat dahsyat. Tetapi karena ketaatannya maka ia mampu melalui semua itu. Sampai di sini kita bisa merenungkan bahwa di dalam kata ketaatan terkandung makna kepasrahan kepada Allah, berpegang teguh pada Allah, dan cinta kepada Allah. Artinya, Yesus taat karena ia sungguh-sungguh pasrah dan sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Allah, dan juga sebagai ungkapan cintanya kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di hari Minggu Palma ini kita merayakan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dengan menggunakan keledai bukan kuda yang senantiasa dilambangkan dengan gagah berani, kuat, dan perkasa. Keledai itu sendiri ialah simbol kerendahan hati, belas kasih, dan kelemah lembutan. Dalam permenungan kami, tindakan memasuki Yerusalem dengan keledai ialah suatu tindakan kerendahan hati dan belas kasih Yesus untuk mengalami penderitaan. Yesus sudah tahu bahwa dengan masuk ke dalam Yerusalem, maka ia akan mengalami penderitaan. Santo Matius mencatat, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang
kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai ayat 19. Tetapi Yesus tetap memasuki kota Yerusalem dengan kerendahan hatinya. Pengalaman Yesus ini hendak menegaskan bahwa pintu menuju penderitaan atau modal yang berharga di dalam menjalani penderitaan ialah kerendahan hati. Artinya, hanya dengan kerendahan hatilah maka kita dimampukan untuk mau menderita demi orang lain dan juga demi diri kita sendiri. Kedua, selama masa Prapaskah ini kita telah berproses untuk bertobat. Pertobatan bukan hanya tentang sikap dan cara berpikir, tetapi juga tentang relasi. Jika selama ini kita sedang mengalami konflik dengan orang lain, kita sedang menyimpan dendam, amarah ataupun kebencian kepada orang lain, maka pekan suci ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mengampuni mereka, datang berkomunikasi dan berdamailah dengan mereka. Hal ini sungguh sulit dan pasti mendatangkan derita bagi kita. Tetapi kerendahan hati adalah kunci yang memampukan kita untuk mengampuni dan berdamai dengan orang lain. Jika Yesus berani menderita untuk mendamaikan surga dan dunia, Allah dan kita semua manusia, maka kita pun harus rela, harus mampu untuk menderita, untuk berdamai dengan musuh-musuh kita ataupun dengan orang-orang yang melukai dan menyakiti kita. Ketiga, kisah hamba Yahweh di dalam bacaan yang pertama dan kisah Yesus di dalam bacaan Injil hendak memperlihatkan bahwa penderitaan hanya dapat kita jalani jika kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka mustahil sekali kita akan mampu menjalani penderitaan di dalam hidup kita. Kepasrahan yang total dan selalu percaya pada penyelenggaraan kasih Tuhan dalam hidup kita adalah pegangan di dalam menjalani penderitaan hidup. Mengapa? Karena Tuhan lebih tahu batas kemampuan diri kita. Tuhan jauh lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri. Karena itu, berserahlah kepada Tuhan selalu di dalam setiap titik terendah hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua.